Hiruk pikuk mereka yang menyuarakan tuntutan dengan lantang. Kenapa kami ini Dewan? Kamu sudah Mereka bilang yang setiap melontarkan rapat aspirasi dan banyak usulan persoalan. di Lakukan meja-meja pengawasan, sidang. laporkan kepada kami. Jadi Gibran itu bukan kulik semuanya. Dari Karena derasnya dia arus melakukannya, berbagai nama media aslinya, informasi, orang tuanya, nomor handphonenya. semua menjadi fenomena menarik untuk diperbincangkan. Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Bukan murah, rendah. Kebanyakannya belum mantap, mungkin cuman belum banyak kali yang masih banyak yang pangkalan masih. Apanya tuh? Masyarakat. Oh masih. Ungkapan kalimat-kalimat melankolis akan sangat mudah muncul ketika hati dalam suasana nelangsa. Maka ketika di kalangan rakyat terjadi keadaan di mana rakyat yang tetap bertahan dalam kondisi seperti apapun, kemudian tersentuh dengan suasana yang terasa mengusik, maka bisa jadi muncul juga ungkapan-ungkapan yang kadang halus tapi menyentuh, mengena, dan itu bernadakan puitis, bahkan sangat filosofis. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Apa kabar nih untuk sedulur-sedulur, konco-konco semua, konco orisinal ya. Alhamdulillah, yang jelas di kesempatan kali ini berdua Pak Masyudi bareng saya bisa ketemu lagi untuk ya kita biasalah ngobrol-ngobrol ringan tentang isu-isu nasional ala kita ya, Ala sebagai kita. orang kecil gitu. sebagai orang kecil. Kita masih senang lah, maksudnya senang itu dalam artian ketika kita ya sebetulnya kalau kelamaan sih capek juga kita Capek juga sih. melihat mengamati mengikuti satu kasus demi kasus yang menjadi dinamika dalam kita berbangsa dan bernegara itu rasanya kadang-kadang kalau terus kita perlu mencermati ya capek juga. Capek. Iya. Tapi sengaja atau tidak sengaja kadang-kadang kita memang karena kita punya telinga, punya mata ya. Iya. Nah, terutama yang ini yang terakhir yang artinya sempat sampai ke desa-desa kita ya, kita rasakan teman-teman tetangga-tetangga kita. Saya tahulah, saya juga sering kalau istri tidak sempat kan saya untuk gas itu saya beli sendiri itu. Iya. Nah makanya saya tahu persis ketika kelangkaan itu terjadi, Masya Allah, rupa-rupanya ini apa terjadi konflik sosial apa lagi di tingkat pusat. Waktu itu saya enggak ngeh itu. Oh ternyata ini kebijakan dari seorang menteri. Kita dengarkan lagi beberapa isu nasional, ada podcast-podcast di nasional itu. Ya kebijakan yang tidak bijak akhirnya. Iya, yang jelas kan seperti apa yang ya kita rasakan sampai di daerah kita, gejolak tentang apa namanya sistem penyaluran sampai pada konsumen untuk LPG itu kan kelihatannya beberapa waktu yang lalu sempat ada aturan baru, Betul. di mana untuk pengecer itu tidak bisa memasarkan atau tidak bisa menjual itu gas 3 kilo itu. Benar-benar. Nah itu yang jadi problem. Padahal sebenarnya kalau aturan-aturan itu harus dilihat dulu lah ketika seorang pejabat akan membuat aturan itu dilihat bagaimana langkah potensi yang terjadi, peran katakan pengecer lah ya, pengecer yang kemudian dilarang itu perannya menurut saya membantu masyarakat betul. Katakan dari depo kemudian di penyalur kemudian sampai ke pengecer itu. Iya. Kita nggak tahu hitung-hitungan harganya lah ya, karena Iya. itu hitungan harga di mana letaknya kok katanya lebih mahal dan sebagainya. Tapi ada fungsi-fungsi sosial Pak Haji. Contoh begini, ini kemarin diungkapkan oleh politisi PDIP, Nadian Napitupulu itu kalau nggak Iya. salah. Itu gini, jadi peran
peran apa namanya? Peran ini pengecer Pengecer itu ya. tidak sekedar Anda beli katakan 20.000, 21.000 tidak. Tetapi Servisnya servisnya itu. Kalau ada orang masyarakat yang kesulitan memasangnya, memasang, dia dia membantu siap. dia memasangkan. Iya. Real itu di Itu tempat real. saya seperti Itu itu. kan? Betul Gitu. kan? Betul, itu benar. Jadi berbaik hati ketika sempat ada trouble gitu ya, sambil Sampai pesanan jadi kita ya. diantar dipasangkan. Betul. Gitu. Yang kedua, bisa ngutang. Nah, Kan luar biasa nih. itulah Kan tidak semua warga masyarakat kita pada hari itu ketika gas habis itu punya ada uang untuk cash. membeli gitu Iya kan. kan? Mungkin jadi kurang 5.000, kurang 10.000 atau kadang-kadang ya sudah, itu fungsi-fungsi seperti itu yang tidak terbaca oleh pengambil keputusan. Iya. Jadi dalam sistem sosialnya itu ada hal-hal yang di luar mungkin pertimbangan dari pengambil keputusan Iya. bisa jadi. Ya sebenarnya nek rantai ekonomi ya, rantai ekonomi yang di tingkat bawah sampai UMKM dan sebagainya itu menurut saya tidak hanya sekedar proses transaksi ekonomian menurut saya, tapi ada memang proses proses sosial yang luar biasa, termasuk toko-toko kecil itu. Kalau saya mengamati toko-toko kecil kita itu kayak eter-eter yang dari kita itu termasuk pedagang sayur itu juga begitu Pak Haji. Tidak seperti kita, maaf ini ya, di supermarket, di toko-toko yang besar gitu. Kemudian ini uang, ini saya ambil barang. Iya. Tidak. Banyak teman-teman toko-toko kita yang di sekitar kita itu, Iya. Bapak mau beli rokok malam-malam meskipun sudah tutup bisa dibuka. Nah, ya tadi terutama itu istilahnya kebutuhan yang tidak bisa ditunda ketika kemampuan kebetulan memang tidak ada itu ada semacam lah itu kelunakan keluasan untuk bisa katakan hutang dulu dan sebagainya itulah. Itu. Yang penting itu. Jadi ini kan sebenarnya mereka itu pengacar-pengacar itu membantu sistem perekonomian yang kalau enggak itu wah pengecer di stop mestinya justru ketika ada ekonomi yang saya sangat setuju ketika umpamanya ada toko-toko supermarket itu harus dibatasi karena biar menghidupi mereka. Iya. Kemudian saya ingat tapi saya agak lupa bahwa satu hal yang dicanangkan dalam satu institusi ini lembaga apa nggak ngerti bahwa semua yang memangku jabatan dalam lembaga itu harus sudah mempunyai sertifikat resiko. Itu kan begitu seperti Anda yang katakan tadi, tidak dipertimbangkan nanti bagaimana gejolak yang timbul. Nah itu kan ya seperti tadi saya katakan, kalau ada yang mewajibkan untuk benar-benar masing-masing yang memegang jabatan itu ada sertifikat rasionya kan berarti bisa mempertimbangkan. Ketika saya ambil seperti ini apa yang terjadi? Jangan-jangan memang disengaja nggak tahu juga. Dalam artian seperti ini, kita itu kan kadang-kadang masyarakat itu yang tanggungannya dari mana kan ada pengalian isu gitu kan kadang-kadang. Kalau alam lah ya. Itu tapi suara itu tahu. ada. Artinya satu ada pengalian isu, kemudian yang kedua ini memang cara goyangnya lawan-lawan Prabowo yang ada di dalam. Iya. Cara goyangnya mungkin seperti itu. Ya, ini prediksi-prediksi atau pendapat-pendapat pengamat lah ya. Iya. Allah alam juga sebenarnya kita juga. Jadi ya kalau istilah secara umum mungkin kemelut itu masih ada lah. Masih ada. Masih ada kemelut. Dan itu ada sebagian yang memang meyakini ada. Sebenarnya kita tidak persoalan lah dengan begitu ya. Iya. Tapi yang kita persoalan itu ya itu tadi yang apa yang dirasakan oleh tetangga kita, apa yang dirasakan oleh pengecer-pengecer. Kebijakan itu menjadi suasana keruh. Tapi ada pernyataan yang menurut saya menarik gitu. Apa itu? Pak, tolong jangan ganggu kemiskinan kami. Saya. Nah, itu saya kaitannya kok ala ya ungkapan ala Gibran ini. Ala intelektual banget. Jangan ganggu kemiskinan kami gitu. Khalil Gibran harus cetaru. Gitu. Iya. Kalau Gibran yang satu saya itu juga kan perlu tak buka referensi Khalil Gibran. Oh, Lebanon yang di Amerika. Oh iya, sastrawan, penulis buku, gitu. Filosof kan juga dia. Iya. Awal abad 20 ya, dari lahir 18 berapa, ya. Meninggalnya 1932 atau apa? Alhamdulillah saya punya beberapa bukunya, baik cerpen maupun puisi-puisinya. Khalil Gibran itu luar biasa memang. Tapi ini gejolak, artinya proses vibrasi spiritual dari sebuah pernyataan-pernyataan Gibran
yang Pak Khalil Gibran Iya. lagi-lagi yang kemudian ditangkap oleh masyarakat ketika mengalami proses sosial yang seperti ini muncul kata itu. Iya. Ya. Jadi Jangan nada ganggu. sentimentalnya sama gitu ya. Ya seperti apa yang dituangkan oleh Khalil Gibran itu. Luar biasa. Oke, Itu, Bapak. rakyat menjadi semacam itulah. Maksudnya bagaimana mereka itu ya dalam banyak hal memang ya mengungkapkan sebetulnya beginilah yang terjadi yang dialami sebagai nasib kemiskinan dari rakyat. Kemudian kok masih saya ada banyak hal yang mesti terkait lagi dengan mereka lah, itulah yang terungkap. Jangan ganggu kemiskinan kami. Ada ungkapan lain yang dulu pernah saya gaungkan juga itu. Jadi sebuah pertanyaan yang unik. Anda pilih mana? Menjadi seorang kaya yang tidak bisa menikmati kekayaannya, Oh ya. atau menjadi seorang miskin yang bisa menikmati kemiskinannya. Ini urutannya ternyata jangan ganggu kemiskinan kami. Ya, sebetulnya rakyat sebagian itu ya sudah merasa menikmati apa yang ada gitu ya. Walaupun dengan kondisi yang serba ya agak dalam tanda kutip ya kekurangan, tapi mereka maksudnya menikmatilah untuk Ya. kondisi semacam itu. Ya. Makanya kalau dibebani lagi dengan problem-problem yang lain, Ya. aduh kasihan sekali ya. Jadi gini ya, ini sepertinya kan menurut saya kalau dari sisi apa dinding-dinding sosial itu artinya ketika sirkus itu sudah berjalan, meskipun dalam keadaan susah payah, mereka bisa tenang berputar, gitu kan bayangannya. Itu tapi dalam suasana kemiskinan. Meskipun itu tapi tetap berputar sehari-hari anaknya, istrinya semuanya. Iya. Tetapi ketika ada ganjalan sedikit saja, itu goncangannya luar biasa. Iya. Bisa menggoncang perputaran segala macam. Nah ini yang saya kadang-kadang kita ya sangat menyayangkan dan kadang-kadang gregetan juga terhadap keputusan-keputusan orang yang memiliki keputusan tapi itu tadi apa, ya tidak sesuai dengan hati nurani kita lah. Ya, ya semoga memang kemiskinan dari sebagian besar rakyat ya tidak terganggu lagi dengan hal-hal yang ya menjadikan semakin apa namanya fenomenanya menjadi semakin luas gitu yang harus dihadapi. Betul. Oke, sementara gitu dulu untuk obrolan kita, bahwa kesimpulannya bahwa rakyat itu sebetulnya ya dalam kondisi yang cukup bisa merasa apa namanya menerima keadaan. Ya. Tapi kalau kondisi yang kurang menentukan itu ditambah dengan beban-beban kesulitan lagi, kasihan lah. Ya semoga lah ya, Ya. ada perbaikan depan. Oke, sementara sampai di sini dulu untuk original obrolan ringan seputar isu nasional. Semoga ya kita berharap untuk perbaikan keadaan sehingga rakyat bisa sedikit tersungging senyuman manisnya gitulah. Apalagi kalau benar-benar tadi harganya kemudian murah gitu kan. Iya. Oke, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.